Saya juga pernah nggak bisa melihat, nggak nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong. Itulah keadaan yang paling eh, putus asa dalam hidup saya. Halo, assalamualaikum. Balik lagi dengan saya ya, Ranu. Oke guys, di video kali ini nanti kita akan sama-sama saksikan sebuah kisah inspiratif dari seorang pasien penyintas gagal ginjal. Dan kita nanti akan sama-sama lihat bagaimana dia perjuangan bertahan hidup dengan cuci darah atau hemodialisa, dan bagaimana dia melewati masa-masa krisisnya. Oke guys, kita langsung saja saksikan videonya. Tapi sebelumnya, silahkan subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang ya. Oke, langsung saja, tak usah menunggu lama. Ini dia video selengkapnya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kabar saya baik, sehat, seperti biasa menjalani HD dengan baik, dengan senang hati, dengan enjoy. Alhamdulillah sampai sekarang sudah 11 tahun aku menjalani HD di Rumah Sakit Keraton. Sebelum kesini, dulu awalnya di Rumah Sakit Azhari Pemalang sekitar selama setengah tahun. Setelah itu terus pindah ke sini. Nah, sampai sekarang udah 11 tahun menjalani HD. Selama ini aku menjalani HD rutin seminggu 2 kali setiap hari Senin dan Kamis. Awal-awalnya saya mengalami gagal ginjal. Saya dulu kerja di Hong Kong, ya. Pertama saya nggak tahu kenapa sih kok tiba-tiba ada gejala seperti kok tiba-tiba sesek, jalan terasa ngos-ngosan. Akhirnya lama-kelamaan kok kaki menjadi bengkak, terus saya periksa di dokter umum biasa. Katanya, oh ya, kata dokter sebentar lagi mungkin kempes kok, jangan khawatir. Itu akhirnya udah aku minum obatnya secara rutin tapi nggak ada perubahan sama sekali. Lama-lama kok kaki menjadi terus bengkak. Akhirnya aku ke dokter umum lagi. Akhirnya minum obat juga nggak ada perubahan. Setelah itu setelah sekian hari nggak ada perubahan, akhirnya saya was-was, takut kan. Akhirnya juga majikan juga merasa takut, merasa khawatir. Akhirnya dari sana saya akhirnya setiap malam nggak bisa tidur, batuk-batuk terus, dikasih obat batuk pun nggak sembuh. Akhirnya minum 1 gelas pun akhirnya muntah juga, makan apapun muntah. Akhirnya majikan semakin khawatir, saya semakin bengkak, terus muntah-muntah terus tiap makan. Nah, setelah melihat kondisi saya yang sangat mengkhawatirkan, akhirnya sang majikan memanggil ambulan datang ke rumah. Setelah itu saya diperiksa, di check up, saya dibawa ke rumah sakit, bahwa akhirnya tahu bahwa saya kena gagal ginjal. Dan akhirnya majikan saya menangis terus. Saya nggak tahu apa itu gagal ginjal karena saya nggak pernah dengar kata-kata itu. Dan saya cuma bisa melongo, saya diem, saya ditanyain macam-macam oleh dokter. Terus katanya aku hipertensi dan mungkin gejala-gejala lain karena mungkin saya kecapean ya. Akhirnya saya dirawat di rumah sakit
Hong Kong selama 10 hari dan menjalani cuci darah di sana selama 4 kali. Akhirnya setelah membaik, akhirnya saya disuruh pulang untuk menjalani HD lanjutan di Indonesia. Perasaan awal-awalnya mengetahui harus menjalani cuci darah rutin selama seumur hidup, perasaan aku sudah nggak karuan. Merasa putus asa, merasa aduh sudah nggak berarti lagi dalam hidup saya. Nggak tahu kalau gagal ginjal itu harus seperti ini gitu loh. Akhirnya ya lama kelamaan banyak tetangga, banyak keluargaku yang selalu memotivasi. Akhirnya saya bangkit, saya rileks menjalani semua ini. Awal-awalnya dulu juga nggak sesehat ini ya. Waktu awalnya mungkin semua pasien mengalami hal seperti saya, seperti kalian juga. Dulu saya pernah ngedrop tiap kali keluar masuk rumah sakit manapun aku masukin, tapi nggak ada perubahan sama sekali. Bahkan saya juga pernah nggak bisa melihat, nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong. Itulah keadaan yang paling putus asa dalam hidup saya. Tapi saya masih punya keinginan untuk terus berjuang, terus untuk hidup menjalani ini. Akhirnya lama kelamaan saya ambil positifnya, mungkin inilah jalan Tuhan buat saya, dan ini adalah cobaan buat saya. Saya harus terima semua ini. Saya nggak boleh putus asa, saya nggak boleh menyerah apapun yang terjadi. Terus perut saya membesar seperti orang hamil 9 bulan. Bahkan ada satu pasien yang mengatakan seperti ini, loh kok orang mau melahirkan masuknya ke ruang HD sih. Nah, aku ya ketawa ya gimana gitu loh. Akhirnya setelah mereka tahu, oh ternyata aku adalah pasien HD yang perutnya sangat membesar. Dan lama kelamaan saya kurangi minum, saya selalu bersemangat, saya harus optimis dan saya bisa bangkit dari semua ini. Akhirnya setelah mengurangi minum dan saya harus paksakin untuk makan apapun itu, akhirnya lama kelamaan perut saya mengempes dan akhirnya sehat sedia kala. Saran saya pada semua pasien gagal ginjal untuk selalu menerima kenyataan, selalu optimis dalam menjalani ini semua, karena semua ini adalah cobaan hidup, dan harus disiplin untuk menjaga minum terutama. Terus kita juga yang merasakan juga diri kita sendiri. Kalau kita banyak minum, yang merasakan kita sendiri. Kalau kita sedikit minum, ya merasakan kita sendiri. Yang penting kita bisa menjaga semua itu. Terima kasih semua pada perawat-perawat sini, karena mereka semua, tanpa mereka kami tidak ada apa-apa dan tidak bisa sampai sekarang, karena mereka sudah aku anggap sebagai bagian dari keluarga aku sendiri. Saya sayang sama mereka, saya ya love. Oke, baik, terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, tadi sudah sama-sama kita saksikan ya video dari seorang pasien penyintas gagal ginjal. Dan semoga video kali ini bisa memberikan inspirasi buat kita ya, dan bisa memberikan pelajaran buat kita semua.
Oke guys, kalau kalian suka video ini silahkan like dan share video ini. Dan jika kalian ingin berlangganan silahkan subscribe channel ini agar channel ini lebih bisa berkembang. Oke guys, sekian dulu dari saya dan wassalamualaikum.